warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan aku Rena. Di video kali ini aku mau bahas tentang tips untuk menjadi moderator yang baik bagi pemula. Video ini adalah konten lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya aku bahas tentang langkah-langkah untuk menjadi moderator. Nah, di sini aku bahas tips. Kemudian nanti di video yang ketiga aku mau aku mau simulasikan, aku mau praktikkan gimana sih cara jadi moderator dari awal sampai dengan akhir. Jadi pastikan kalian nonton video 1, 2, 3 sampai dengan selesai ya. Oke, langsung saja kita bahas tips untuk menjadi moderator yang baik bagi pemula. Pertama adalah membuat kerangka naskah. Jadi untuk kalian, khususnya untuk kita yang masih pemula ya, menjadi moderator itu wajib banget untuk membuat kerangka naskah. Tidak kerangka aja ya, maksudnya jangan full naskah secara keseluruhan, jangan teks naskah dari awal sampai akhir ditulis, tapi cuman kayak poin-poinnya doang gitu. Misalkan kamu tulis di kerangka naskah tersebut, yang pertama aku harus baca pembukaan, kemudian yang kedua sapa pemateri, atau yang ketiga itu sapa audiens, kemudian yang keempat nanti aku harus jelasin latar belakang dari topik ini tuh gimana gitu. Pokoknya kamu harus buat kerangka naskahnya gitu, jangan sama sekali tidak pegang kerangka naskah, karena nanti biasanya itu suka lupa, namanya juga manusia kan, apalagi kalau masih awal-awal gitu bicara di depan umum, pasti nggak akan luput dari yang namanya lupa. Makanya untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus membuat kerangka naskah moderator. Tips yang kedua, kita harus memahami topik yang akan dibahas dalam sebuah diskusi tersebut atau dalam sebuah seminar tersebut gitu. Jadi kita harus wajib banget baca-baca. Misalkan nih nanti temanya tentang potensi Indonesia emas di 2045. Nah, kita harus baca-baca juga terkait dengan bahasan tersebut gitu. Jangan sampai kita jadi moderator tapi kita tidak menguasai materi yang akan dibahas gitu. Karena nanti moderator itu akan kayak memberikan gambaran sedikit tentang diskusi gitu. Otomatis kan kalau kayak gitu kita harus juga menguasai kan terkait dengan bahasan. Atau misalkan pas di tengah-tengah nih tidak ada peserta, tidak ada audiens yang ingin bertanya, kemudian bingung, nggak ada kegiatan lain, ini acara apa lagi ya gitu, sedangkan waktu masih banyak. Nah, disitu moderator harus hadir, moderator bisa memberikan, pokoknya moderator harus menghidupkan suasana kembali, bisa bincang-bincang dengan narasumber atau bertanya kepada narasumber gitu. Makanya harus banget moderator itu paham terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam diskusi tersebut. Dan di akhir nanti juga moderator harus memberikan kesimpulan, dan kesimpulannya pun harus relevan, tidak boleh keluar dari koridor pembahasan diskusi tersebut. Tips yang ketiga, seorang moderator itu harus mengenali narasumbernya dengan baik. Jadi betul-betul harus mempelajari CV dari narasumber, atau mencari juga referensi dari internet misalkan terkait dengan beliau gitu, apa aja sih yang sudah dilakukan beliau. Dan seorang moderator itu harus pandai juga dalam memuji si narasumber supaya narasumbernya ini enjoy gitu dengan diskusi dan beliau merasa nyaman aja gitu dimoderatori oleh kita. Dan harus SKSD juga sih kalau jadi moderator. Nah, untuk tips yang keempat ini kita dalam membaca, untuk teknik membaca CV-nya itu jangan monoton, jangan membosankan, dan jangan pula
misalkan nih CV-nya ada 2 halaman, terus kita baca dari halaman pertama sampai halaman bawah yang kedua gitu. Itu enggak banget sih. Jadi kalau baca CV itu cukup untuk bacakan poin-poin pentingnya saja. Misalkan kalau riwayat pendidikan disitunya ada dari TK sampai dengan S3 disebutin, itu nggak usah, cukup sebutkan dari yang misalkan dari S1 sampai dengan S3, atau kalau S1 S1 aja gitu, cukup sebutkan mulai dari instansi S1 aja deh pokoknya. Kalau dari TK, SD, SMP, SMA itu nggak perlu. Terus baca CV juga jangan textbook banget, jangan disitunya tertera pekerjaan satu, misalkan staf ahli anggota DPR gitu. Nah, kamu jangan baca secara textbook banget gitu, tapi kayak tambahin kalimat-kalimat yang sekiranya itu bisa, pokoknya yang tidak membosankan. Misalkan kayak gini nih, wah luar biasa ya, ternyata bapak ini sudah pernah bekerja sebagai staf ahli anggota DPR. Jadi dalam membaca CV itu jangan monoton, dan kalau bisa iramanya juga jangan datar terus, tapi kayak ada naik turunnya, supaya si audiens ini betul-betul menyimak apa yang disampaikan moderator tentang CV dari narasumbernya itu. Oke, terus tips berikutnya yang pasti ini harus banyak berlatih, apalagi kalau berbicara soal moderator itu adalah soal kemampuan public speaking, dan kemampuan public speaking ini akan terlatih kalau misalkan kita banyak latihan, kita misalkan banyak bicara di depan kaca, terus atau kita latihan terus kita sambil ngerekam pakai kamera depan gitu. Itu kan kelihatan, dan nanti kita bisa lihat sendiri, oh kurangnya di sini gitu, dan kita harus perbaikin yang ini gitu. Itu ya, banyak berlatih, pokoknya banyak berlatih. Kemudian tips berikutnya itu ketika kita menjadi moderator, kita harus memasang wajah yang ramah, yang pokoknya banyak senyum, jangan banyak juga sih, ya disesuaikan aja. Intinya jangan masang wajah yang cemberut atau terlalu serius gitu. Kita harus ramah, kemudian interaktif, juga bisa menengahi antara audiens dengan narasumber gitu. Kemudian untuk tips yang terakhir itu biasanya aku selalu memberikan quotes yang disampaikan setelah kesimpulan ya. Jadi kenapa sih harus pakai quotes gitu? Biasanya para audiens itu ketika di akhir acara pas udah mau selesai itu biasanya mereka lemes, bosen. Nah, fungsinya quotes ini itu adalah untuk membangkitkan semangat mereka lagi gitu. Quotes kan disusun dengan kata-kata yang indah, dan biasanya ketika kita menyampaikan kata-kata yang indah dan penyampaiannya pun dilakukan dengan cara yang indah juga, enak didengar, kemudian iramanya pas, itu pasti kayak bikin mereka tuh kembali bangun, terus kayak semangat lagi gitu lah pokoknya mah. Itu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan untuk tips menjadi moderator bagi pemula. Di video selanjutnya nanti aku akan aku akan simulasikan gimana menjadi moderator dari awal sampai dengan akhir. Jadi saksikan video aku berikutnya ya, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penyampaiannya pun mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan